Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sesuai dengan jadwal jam 7 nanti hingga jam 8 adalah paparan meditasi dan juga tanya jawab bagi siapapun yang masih memiliki keraguan untuk bagaimana bermeditasi. Seperti yang tadi pagi telah saya sampaikan, dalam meditasi ini satu alat yang paling penting untuk kita miliki adalah perhatian, yang mana telah diumpamakan seperti ketika seseorang berjalan di jalan yang licin. Supaya tidak terpeleset, ia harus berjalan dengan hati-hati, dengan waspada, dengan tidak tergesa-gesa, berjalan dengan sadar. Perhatian yang demikian digunakan terutama adalah untuk memperhatikan objek meditasi. Dan pada saat memperhatikan objek meditasi dengan perhatian yang demikian, atau dengan kewaspadaan demikian, tidak hanya seseorang akan terus bisa membawa batin pada objek meditasi, tapi ia pun juga akan mampu mendeteksi apapun bentuk pikiran yang muncul dalam setiap momennya. Artinya semakin perhatian itu tajam, semakin ia akan mampu menengarai, mendeteksi apapun bentuk pikiran yang muncul. Termasuk adalah ia juga akan mampu mendeteksi berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk yang muncul. Yang mana dalam meditasi ini, yang sudah tadi pagi juga ditekankan, tujuannya adalah untuk sedikit demi sedikit melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat. Nah, itu akan dapat terdeteksi, akan dapat ditengarai ketika kewaspadaan kita, perhatian kita semakin berkembang. Artinya kalau kita senantiasa terbiasa untuk hidup saat ini dan sekarang, terbiasa untuk sadar, terbiasa untuk eling, untuk waspada, maka kita pun juga terbiasa untuk mampu mendeteksi apapun pikiran-pikiran yang buruk yang itu muncul. Dan ini penting sekali, karena bagaimana kita bisa memunculkan bentuk pikiran yang baik, yang bermanfaat, kalau yang buruk-buruk itu tidak dihilangkan. Tujuan dari kita bermeditasi, ketika Anda barangkali dari rumah berpikir, nanti kalau saya meditasi, saya akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan konsentrasi. Itu bukan hal yang salah. Itu memang salah satu dari mengapa kita bermeditasi, adalah supaya batin kita menjadi tenang, batin kita menjadi damai. Tetapi untuk bisa menjadi tenang, menjadi damai, menjadi terkonsentrasi, harus dibutuhkan di mana pikiran-pikiran yang buruk itu lenyap. Kalau pikiran-pikiran yang buruk itu masih suka mengganggu, maka sulit untuk mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan, kedamaian batin dalam bermeditasi hanya bisa muncul kalau pikiran-pikiran buruk itu semakin berkurang. Artinya semakin pikiran buruk berkurang, semakin kedamaian batin, ketenangan batin akan berkembang. Dan itu adalah hukumnya. Oleh sebab itu, yang harus kita tengarai, deteksi adalah pikiran-pikiran yang buruk yang muncul. Jadi diibaratkan seperti seorang petani. Ketika ia menanam pohon yang memang sengaja ditanam agar tumbuh berkembang, salah satu contohnya adalah ketika petani menanam padi.
Agar padi tersebut bisa berkembang dengan baik, apa yang mesti seorang petani lakukan? Ia harus merawatnya. Dan bagaimana merawatnya? Dia harus, salah satu hal yang harus dia lakukan, mencabuti rumput-rumput yang liar, rumput-rumput yang tidak berguna. Ya, nanti rumput-rumput tersebut kalau tidak dicabut, itu akan mengambil nutrisi yang seharusnya digunakan untuk padi tersebut. Maka untuk agar padi tersebut bisa tumbuh dengan baik, yang nantinya memberikan buah yang baik, maka rumput-rumput yang liar, tumbuhan yang liar itu harus dicabuti. Kalau tidak dicabuti, padi tersebut tidak akan tumbuh berkembang dengan baik. Nah, seperti itu saat kita bermeditasi, seseorang berpikir, saya harus tenang, harus damai, terkonsentrasi, tetapi itu tidak akan terjadi kalau pikiran-pikiran yang tidak baik masih berkembang. Kalau pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat masih melekat, kuat, mengakar dalam batin, maka itu harus dilenyapkan. Nah, untuk melenyapkan ini, sekali lagi perhatian atau mindfulness atau sati itu harus dimiliki. Nah, apa pikiran-pikiran buruk yang bisa muncul dalam bermeditasi? Sebenarnya banyak sekali. Tetapi secara garis besar, apapun bentuk pikiran yang muncul dari keserakahan, yang muncul dari kebencian, dan muncul dari ketidaktahuan, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, itu semua adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Akan tetapi, untuk bisa mengenali lebih jauh, Sang Buddha menyampaikan ada 5 perintang batin, 5 rintangan batin yang harus dikenali dan diupayakan untuk dilenyapkan dalam bermeditasi. Dan 5 ini sebenarnya kapan saja muncul, tidak hanya ketika Anda bermeditasi. Kapan saja muncul, ketika melihat, mendengar, membaui, merasakan, ketika makan, ketika minum, ketika bersentuhan, apalagi ketika langsung berpikir, 5 hal ini muncul. Hanya saja ketika seseorang tidak bermeditasi, tidak menggunakan perhatian, kemunculan dari 5 hal ini sulit sekali untuk dideteksi. Tahu-tahu seseorang sudah berucap yang tidak baik. Tahu-tahu seseorang sudah melakukan tindakan jasmani yang tidak bermanfaat. Muncul dari 5 ini. Tetapi dengan bermeditasi, 5 hal ini akan muncul dan dengan sati perhatian, seseorang akan menengarai. Apa yang 5 yang harus dikenali? Yang pertama adalah keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Apapun itu, apapun bentuk kesenangan indrawi, apakah berkenaan dengan mata melihat bentuk, atau dengan telinga mendengar suara, atau dengan hidung membaui bebauan, lidah merasakan rasa, jasmani merasakan sentuhan. Apapun bentuk keinginan untuk menikmati berbagai kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang muncul dari 5 atau 6 indera, itu adalah dalam meditasi ini merupakan rintangan batin. Contoh yang paling simpel adalah Anda sekarang HP-nya sudah dikumpulkan. Dikumpulkan ya? Apa masih nyimpen 1? Siapa tahu. Nah, terbiasa setiap hari kan buka HP, terbiasa barangkali buka WhatsApp, terbiasa mungkin buka Instagram dan sebagainya, terbiasa scrolling TikTok begitu kan. Nah, ketika bermeditasi keinginan demikian muncul, ada semacam kerinduan, keinginan untuk kembali memegang HP. Sudah berpikir-pikir, ini siapa saja yang sudah WhatsApp saya?
Mereka kalau sudah 2-3 hari ini, sudah 3 hari, pasti akan banyak pesan-pesan dari WhatsApp saya. Berpikir-pikir demikian, ingin mendapatkan HP-nya. Itu juga adalah keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Dan kalau kemudian pikiran-pikiran demikian tidak dikenali dan dibiarkan berkembang, maka di sana tidak ada latihan mengembangkan batin, tidak ada meditasi. Kalau kemudian pikiran demikian dibiarkan, kita terlibat di sana, melekat di sana, berpikir-pikir di sana, akhirnya bukan ketenangan, bukan kedamaian, tetapi justru pikiran semakin kacau. Itulah kenapa keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi dalam bermeditasi itu adalah perintah batin. Dan sebenarnya tidak hanya pada saat bermeditasi. Ketika seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak berpikir tentang meditasi, ketika pikiran itu diarahkan ke sana untuk menikmati berbagai kesenangan, itu adalah kotoran batin, itu adalah perintah batin. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan, segala konflik, pertengkaran, dan semua penderitaan, salah satu yang menyebabkan adalah keinginan untuk menikmati kenikmatan indrawi. Padahal seberapapun kenikmatan indrawi yang kita peroleh, yang kita nikmati, kita tidak akan pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Seberapapun itu. Dan ujung-ujungnya, kalau kita tidak hati-hati, kita akan diperbudak oleh nafsu kita sendiri, oleh keinginan-keinginan kita sendiri, dan semakin kita menderita. Maka dalam bermeditasi ini, bahkan sehalus apapun keinginan untuk menikmati berbagai kesenangan indrawi itu adalah harus dikenali, dan paling tidak adalah dilihat ini sebagai pikiran yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Dikenali, disadari, dan setelah itu kembali kepada objek. Ketika duduk bermeditasi, keluar masuknya nafas, selalu kembali kepada keluar masuknya nafas. Jadi keinginan apapun berkenaan kenikmatan indrawi itu adalah perintah batin. Dan bahkan pada akhirnya, ketika kemudian orang pada akhirnya bermeditasi untuk mendapatkan, ada keinginan, dalam proses bermeditasi ada keinginan untuk supaya tenang saja. Kalau diperhatikan, bahkan keinginan yang sebenarnya bukan keinginan yang salah. Ya kan? Orang ingin menjadi baik, orang ingin menjadi tenang, orang ingin menjadi damai, salah atau tidak salah? Tidak salah kan? Tetapi di dalam bermeditasi, bahkan keinginan demikian pun juga bisa menjadi pengganggu. Mungkin awal bermeditasi, okelah, kita harus memunculkan sebuah keinginan. Seperti Anda sebelum datang ke sini ada keinginan. Pasti ada perencanaan, ada keinginan. Saya akan datang ke PDA, akan bermeditasi di sana, pasti ada. Tetapi apakah kemudian setelah sampai di sini keinginan demikian masih ada? Ada tidak setelah sampai di sini? Ya enggak ada lah. Kalau ada bodoh, sudah sampai kok masih ada keinginan. Nah demikian pula, mungkin ada keinginan di awal pada saat bermeditasi. Saya harus mencoba untuk menjadi tenang. Tetapi pada saat proses bermeditasinya, memperhatikan objek, kita harus bahkan melepaskan keinginan untuk menjadi tenang. Seperti tadi seorang petani. Seorang petani ketika ia merawat padinya, ia tidak harus berpikir-pikir kapan padi saya akan berbuah. Memang sesekali ada pemikiran bahwa tujuan menanam padi ini adalah supaya saya mendapatkan buah. Tetapi kalau kemudian dipikir-pikir terus kapan padi saya berbuah, apakah petani tersebut menjadi damai, tenang, atau semakin cemas? Akan semakin cemas. Dan kita pun juga sama. Pada saat bermeditasi, ya yang terpenting adalah merawat, menjaga batin kita. Memperhatikan objek meditasi ketika pikiran sudah mengembara, kembali disadari, kembali pada objek meditasi. Mengembara lagi, kembali pada objek meditasi. Tidak usah berpikir bahwa saya harus tenang, saya harus damai.
Seperti seorang petani tidak perlu berpikir bahwa tanamannya harus segera berbuah. Yang terpenting merawat. Waktunya untuk memberikan air, ya dikasih air. Waktunya untuk memberikan pupuk, ya dikasih pupuk. Waktunya kemudian airnya harus dikeringkan, ya dikeringkan. Waktunya kemudian rumput-rumput harus dicabuti, ya dicabuti. Nggak harus berpikir kapan tanaman padinya akan berbuah. Nah, seperti itu juga sama dalam bermeditasi. Kita tahu tujuan kita bermeditasi, tetapi berpikir-pikir tentang harus tenang, harus damai, itu juga bagian dari keinginan yang nanti bisa menjadi perintah batin. Maka alih-alih memikirkan ke depan, kita tetap fokus bersama dengan batin dan jasmani, utamanya terhadap keluar masuknya nafas. Nah, itu yang harus dilakukan. Maka yang pertama adalah keinginan. Jadi keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, bahkan sampai keinginan yang halus sekalipun. Nah, yang kedua, yang juga menjadi perintah batin adalah kebencian dan sejenisnya. Kebencian, ketidaksukaan, atau kemarahan, dendam, sejenisnya ini juga menjadi perintah batin. Jadi kalau yang pertama itu biasanya objeknya yang menyenangkan, sehingga seseorang ingin mendapatkan, akan tetapi yang kedua justru adalah sebaliknya. Objeknya biasanya tidak menyenangkan, dan orang cenderung untuk menolak, untuk membenci, untuk tidak menyukai. Nah, apapun bentuk kebencian, penolakan, ketidaksukaan, itu adalah juga perintah batin. Dan bahkan ketika seseorang bermeditasi, kemudian ada penolakan yang misalnya ada kemelekatan terhadap sesuatu, kemudian ada kebencian dengan kemelekatan, atau kebencian terhadap pikiran yang buruk. Pernah kan? Mungkin awalnya berpikir meditasi kan harus melenyapkan kotoran batin. Tetapi begitu kemudian ada kotoran batin yang muncul, Anda kemudian membenci kotoran batin. Sama saja. Kotoran batin memang harus dilenyapkan. Tapi membenci, tidak suka, menolak kotoran batin itu juga bagian perintah batin. Maka dalam meditasi ini juga selain ada sati, ada perhatian, batin juga harus diarahkan untuk senantiasa seimbang. Tidak terseret oleh keinginan untuk melekat, untuk memperoleh, untuk mendapatkan, tapi juga tidak terseret oleh penolakan, oleh kebencian, oleh ketidaksukaan. Maka banyak guru meditasi yang kemudian menggunakan istilah passive awareness. Passive awareness, kesadaran pasif. Orang punya perhatian. Dalam bermeditasi, orang harus sadar, harus berperhatian, harus tahu apa yang sedang terjadi, tetapi di saat yang sama tidak ada suka maupun tidak suka terhadap apapun pengalaman, fenomena, bentuk pikiran yang itu menyenangkan, yang kemungkinan orang akan memunculkan kesukaan. Batin tetap detach, batin tetap tidak melekat, tidak berusaha untuk melekat, tidak berusaha untuk menyukai, untuk memperolehnya, sekedar sadar. Karena keinginan untuk mendapatkan, untuk melekat, itu adalah bentuk keserakahan atau perintah batin yang pertama. Dan ketika muncul pengalaman-pengalaman, fenomena yang tidak menyenangkan, yang kebanyakan seseorang akan menolaknya, akan membencinya, bahkan pada saat itu batin pun juga diarahkan, dikembangkan untuk tidak menolak, tetap seimbang. Karena dia tahu penolakan terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, perasaan yang tidak menyenangkan, fenomena yang tidak menyenangkan, ketika ada penolakan, itu juga perintah batin. Maka bagaimana apapun fenomena yang muncul,
apapun itu. Seseorang hanya sekadar sadar. Jadi sadar dengan batin yang pasif. Tapi pasif di sini bukan karena apatis, bukan karena masa bodoh, tetapi tahu ketika melekat, maka di sana muncul keserakahan. Ketika menolak, di sana muncul kebencian. Maka bagaimana melatih batin untuk tetap tenang seimbang? Nah, itu yang seringkali disebut sebagai kesadaran pasif. Atas dasar dua perintah batin ini yang harus ditengarai. Jadi yang pertama, keinginan untuk melekat terhadap sesuatu yang menyenangkan apapun itu. Yang kedua adalah penolakan terhadap apapun yang biasanya tidak menyenangkan. Termasuk biasanya kalau orang sudah mulai 2-3 hari bermeditasi, yang muncul adalah apa? Bosan, kemudian kakinya sudah mulai sakit-sakit, badannya sudah bekal-bekal, mungkin sudah mulai ya, mungkin sudah 1 hari sudah mulai gitu kan. Nah, ketika diperhatikan biasanya muncul apa? Ketidaksukaan. Yang muncul adalah penolakan. Dan itu adalah kebiasaan habit dari setiap orang, bahkan setiap makhluk. Setiap makhluk punya habit, punya kebiasaan selalu melekat dengan yang menyenangkan dan menolak dengan yang tidak menyenangkan. Terus diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Padahal yang namanya fenomena apapun bentuknya, apapun jenisnya, pasti berubah. Dan ketika yang menyenangkan itu dilekati, dan pada saat perubahan terjadi, menderita. Dan ketika sesuatu yang tidak menyenangkan muncul, seseorang di situ menolak, di situ sendiri sudah ada penderitaan. Nah, suka dan tidak suka ini akan terus membawa batin menjadi menderita. Maka latihannya adalah bagaimana batin tetap seimbang, berlatih untuk bersabar, berlatih untuk bertahan, walaupun rasanya sulit. Ketika sakit muncul, rasanya sulit untuk bertahan, tetapi walaupun hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, bertahan di dalam rasa yang sakit, rasa yang tidak menyenangkan, itu adalah bagian dari sebuah latihan yang selama ini kita tidak terlatih. Tapi di sini dalam meditasi ini kita dilatih untuk bertahan, bersabar. Nah, maka yang kedua adalah penolakan. Sehingga dengan melihat suka dan tidak suka, serakah dan benci sebagai perintah batin, sebagai kotoran batin, maka kita diarahkan bagaimana memperhatikan objek, sadar terhadap objek, tapi batin tetap tenang, batin tetap seimbang. Batin tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Seperti Anda berada di pinggir jalan, melihat ada mobil yang lalu lalang, tanpa Anda harus kemudian mencoba untuk menyetop mobil-mobil tersebut, dan juga tidak mencoba untuk supaya mobil tersebut lari kencang. Hanya sekedar memperhatikan, tanpa berbuat apapun. Karena Anda tahu, suka dan tidak suka adalah perintah batin. Yang ketiga, yang juga menjadi perintah batin dalam bermeditasi dan harus dikenali, tidak lain adalah ngantuk dan malas. Jadi kemalasan dan rasa ngantuk. Jadi di sini ada 2 jenis kemalasan yang memang betul-betul itu muncul dari batin, yang biasanya termanifestasi ke dalam bentuk penundaan. Jadi waktunya untuk bermeditasi karena masih terlalu pagi, masih terlalu pagi lah, sebentar lagi, 5 menit lagi. Itu adalah, walaupun itu hanya sekedar demikian, itu adalah bentuk kemalasan, itu rintangan batin. Ketika kemudian habis makan, masih terlalu kenyang, nantilah sebentar lagi. Istirahat dulu sebentar. Itu adalah bentuk kemalasan. Ketika kemudian sudah terlalu lapar, udah terlalu lapar lah, nantilah kalau habis makan meditasi. Terlalu dingin, kemudian terlalu dingin, nantilah kalau sudah mulai panas. Nanti kalau sudah panas, terlalu panas. Nantilah kalau sudah mulai sejuk. Dan terus demikian, kemalasan batin, menunda-nunda dalam bermeditasi, itu adalah kemalasan batin. Nah, yang kedua itu adalah kemalasan yang memang
ada sangkut pautnya dengan fisik, dengan jasmani. Yang salah satunya itu adalah biasanya muncul ketika seseorang habis makan. Entah itu makan pagi atau makan siang, habis makan biasanya yang muncul rasa ngantuk. Nah, ngantuk demikian juga sebenarnya bagian dari perintah batin. Mengapa? Karena sebenarnya malam kan sudah cukup tidur, sudah cukup istirahat. Tapi kenapa siang hari masih ngantuk? Hanya karena makanan. Walaupun ada pengaruh makanan, tetapi dalam meditasi ini juga bagian dari perintah batin yang harus dilawan. Ketika ngantuk muncul ya harus dilawan. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan meditasi jalan. Maka ada tradisi sejak zaman kuno, habis makan, entah itu pagi atau siang, nah digunakan untuk meditasi jalan. Karena meditasi jalan juga membantu pencernaan kita. Jadi ketimbang kemudian lambung kita yang harus mencerna sendiri, nah kita bantu dengan meditasi jalan. Jadi membantu pencernaan kita, mencerna makanan dengan baik, dan juga membantu kita untuk tidak mudah terseret oleh rasa ngantuk. Nah, kemudian juga bahkan dikatakan ketika seseorang misalnya, kadang-kadang kan seseorang apa itu kalau orang Jawa ngulet itu, jadi meregangkan tubuh gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya hal yang umum dilakukan, tetapi tanpa disadari walaupun itu halus sekali, itu juga bentuk dari sebuah kemalasan. Walaupun ada kalanya tentu Anda bisa meregangkan tubuh kalau misalnya sudah kok terlalu capek begitu ya. Bolehlah, tidak masalah. Tetapi juga tetap harus dengan perhatian, harus dengan kesadaran, dengan sati mindfulness. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah meregangkan tubuh langsung geletak tidur, nah itu yang jadi kemalasan yang berlanjut. Nah, kemalasan apapun bentuknya itu juga menjadi satu yang harus dikenali dan harus dilawan. Melawannya dengan apa? Dengan semangat. Nah, hanya satu, yaitu dengan semangat. Salah satu cara untuk memunculkan semangat adalah meditasi jalan. Kalau tidak bisa, ke kamar mandi, cuci muka. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah pikiran gelisah. Atau pikiran yang tidak mau damai, tidak mau tenang, terus berkeliaran, liar, aktif, tidak settle down, jadi terus berkeliaran. Dan apapun sebabnya, karena apapun sebabnya, mungkin karena gelisah memikirkan orang di rumah, gelisah memikirkan pekerjaan, gelisah memikirkan hari depan, cemas, berpikir-pikir tentang yang lampau, mungkin ada bentuk-bentuk atau katakan ingatan-ingatan yang tidak baik berkenaan dengan yang lampau, atau keinginan-keinginan yang berkenaan dengan masa mendatang, memunculkan kecemasan, kekhawatiran, pikiran gelisah. Itu semua harus ditengarai, harus dilihat, dikenali, dan harus ditenangkan. Lihat itu, sadari itu. Lihat, sadari bahwa ini adalah pikiran yang tidak bermanfaat, pikiran yang tidak berguna. Nah, sadari itu, perhatian itu, dan sama, perhatikan itu dengan tidak berpikir-pikir bahwa saya adalah yang sedang berpikir. Hanya sekedar melihat fenomena. Seperti tadi, seperti ketika saya sampaikan berdiri atau duduk di pinggir jalan melihat mobil lalu lalang. Kita tidak usah berbuat apa-apa. Tapi ya sekedar sadar. Nanti kalau betul-betul kita menyadari, yang lalu lalang itu akan diam sendiri. Seperti misalnya Pak, kalau Anda punya satu mangkok air. Nah, mangkok air itu sedang goyang-goyang. Goyang-goyang. Jadi karena ada angin dan sebagainya, sedang goyang-goyang. Kemudian kita taruh di pojokan sana. Bagaimana supaya air tersebut menjadi tenang? Apakah ditepok-tepok? Tenang ya airnya, tenang ya.
Bisa nggak tenang? Lantas apa? Ya sudah, diamkan saja di pojok. Nanti tenang sendiri. Artinya apa? Kadang-kadang ketika pikiran gelisah, kalau kita terlibat dengan pikiran gelisah, itu tidak akan menjadi tenang. Karena ketika terlibat dengan berpikir, pikiran itu tidak akan pernah ada akhirnya. Ada orang yang mengatakan, boleh nggak Bante? Misalnya kita berpikir kemudian kita tanggapi saja sampai itu selesai. Nggak akan selesai. Tahu tanggapi? Kita menanggapi pikiran yang muncul supaya sampai nanti selesai. Tidak akan selesai. Akan terus muncul berbagai macam pikiran. Dan kalau tidak hati-hati nanti menjadi dol. Ya seperti apa? Seperti rem yang blong begitu. Wah, bahaya. Maka kadang-kadang kita hanya sekadar menyadari saja bahwa itu bukan milikku. Itu sesuatu yang sekedar fenomena yang muncul pada akhirnya lenyap. Bukan sebagai milik. Seperti meletakkan semangkok air yang sedang bergoyang-goyang, tidak usah diapa-apain, nanti akan tenang sendiri. Nah, itu juga bisa dilakukan. Maka ketika pikiran sedang kacau dan sebagainya, kadang kita rileks saja. Kita kembali kepada jasmani dan rileks saja, tidak usah melakukan apa-apa. Kalau kita memunculkan semangat, malahan tambah berkobar. Jadi diibaratkan kalau misalnya kita itu ingin mematikan, memadamkan api yang menyala berkobar. Kemudian kita tambah dengan rumput kering, dengan kayu kering. Apa yang terjadi? Tambah berkobar. Maka harus apa? Harus disiram dengan air. Harus dilempari dengan kayu basah. Nanti akan mati. Nah demikian pula kalau kita sedang terlibat dalam pikiran, pikiran sedang kacau, dan kita terlibat dengan pikiran tersebut, menanggapi pikiran tersebut, akan semakin berkobar. Dan apa yang kita lakukan? Sekedar diam, sekedar rileks, tenang saja. Bahkan ada kalanya nggak usah berpikir objek meditasi. Ketika itu sudah sangat akut, dalam konteks pikiran sudah begitu kacau, kadang kita tidak usah berpikir tentang objek meditasi. Yang penting hidup saat ini tenang, sadar. Nanti selesai. Nah kalau sudah selesai, keluar masuknya nafas akan terlihat lagi, akan terasa lagi. Kembali memantau, mengamati keluar masuknya nafas. Ini yang keempat. Yang kelima, yang juga harus kita kenali adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu terhadap meditasi utamanya. Apakah meditasi yang saya lakukan ini benar atau tidak? Bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, ada keraguan-raguan di sana. Maka ketika keraguan-raguan itu muncul, harus ditanyakan, harus belajar mengenai mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, supaya tidak memunculkan keraguan-raguan. Sehingga dalam bermeditasi, mantap, tidak ada keraguan-raguan di sana. Tahu bahwa yang dipraktikkan ini benar, ini bermanfaat. Meditasi adalah sesuatu yang bermanfaat selama itu dilakukan dengan benar. Sangat bermanfaat. Dikatakan bahwasanya pikiran kita itu mempunyai dua sisi. Ketika pikiran kita itu diarahkan dengan cara yang salah, itu bisa memberikan penderitaan yang luar biasa. Tapi ketika pikiran kita itu diarahkan dengan cara yang benar, bisa memberikan manfaat kebahagiaan yang luar biasa pula. Artinya selama meditasi kita benar dilakukan, maka manfaat dari meditasi, dari mengarahkan pikiran, mengarahkan batin, pasti memberikan manfaat yang besar. Ketenangan, kedamaian pasti muncul. Tapi kalau arahnya salah, ya memang bahaya. Pikiran itu memang memberikan bahaya yang luar biasa ketika diarahkan dengan cara yang salah. Maka ketika ada keraguan-raguan dalam bermeditasi, harus ditanyakan supaya tidak ada keraguan-raguan. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, itu sebagai pengantar dalam kita melakukan meditasi,
sekali lagi, cobalah untuk mengenali batin kita dengan perhatian, dengan sati, dengan kewaspadaan, untuk senantiasa kembali kepada objek meditasi. Ketika kita duduk, kita senantiasa kembali pada keluar masuknya nafas. Ketika kita berjalan, kita memperhatikan langkah kaki kita, merasakan sentuhan di telapak kaki. Dengan kita menggunakan alat bantu, mencatat dalam batin, kanan, kiri, kanan, kiri, atau lebih pelan, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, sebagai alat bantu. Kemudian dalam duduk bermeditasi juga sama, sebagai alat bantu ketika nafas masuk, bisa mencatat masuk, sembari mencatat masuk, nafas keluar, sembari mencatat keluar, masuk, keluar, dalam batin. Nah, secara rileks, secara tenang, tidak usah terburu-buru. Sekali lagi, tidak usah terburu-buru, karena tidak ada yang mengejar, dan tidak ada yang perlu dikejar. Maka harus rileks, harus tenang. Nah, dengan perhatian demikian, nanti ketika pikiran sudah mulai mengembara, atau muncul salah satu dari perintang batin, juga akan terdeteksi, akan dikenali. Ketika itu muncul, maka harus disadari. Disadari, setidaknya dilihat, ini tidak bermanfaat, ini tidak baik, ini membawa kepada penderitaan. Diketahui demikian, ditengarai demikian, maka seseorang secara alami tidak akan entertaining, tidak akan kemudian bergembira di dalam rintangan-rintangan batin. Kembali kepada objek meditasi. Tapi objek meditasi itu adalah juga instrumen. Harus diingat, ini instrumen. Jadi objek meditasi bukanlah sebagai tujuan. Jadi jangan salah. Kemudian kita berpikir pokoknya harus konsentrasi pada objek meditasi. Tidak. Itu hanya instrumen semata. Instrumen supaya batin kembali ke saat ini dan sekarang. Instrumen supaya rintang-rintangan batin itu semakin berkurang. Kalaupun kemudian kita terkonsentrasi dengan objek meditasi, namun yang muncul adalah ketegangan, jadi fisik menjadi tegang, pikiran menjadi tegang, kita kemudian melekat sekali dengan objek meditasi, itu juga perangkap yang baru. Kita artinya keluar dari perangkap yang lama, masuk perangkap yang baru. Maka objek meditasi juga sebagai instrumen semata untuk membawa kepada batin saat ini dan sekarang. Dan tidak hanya fenomena-fenomena lain yang kita hendaknya tidak melekat. Bahkan terhadap objek meditasi pun juga kita tidak melekat. Jangan melekat dengan objek meditasi. Tapi pula jangan kita membiarkan pikiran kemudian tidak bersama dengan objek meditasi. Maka ada sebuah perumpamaan dalam kita memperhatikan objek meditasi. Seperti seseorang yang memegang seekor burung puyuh. Pernah lihat ya? Burung puyuh? Pernah ya? Kalau belum pernah lihat, mungkin telurnya sudah pernah makan. Ketika seseorang memegang seekor burung puyuh, ketika dia memegang dengan keras, dengan kuat, apa yang terjadi? Mati. Karena sangat fragile, sangat rapuh, mudah mati. Tapi ketika kemudian dipegang dengan teledor, tidak dipegang atau dibiarkan, ya terbang dia. Maka harus apa? Dipegang secara proporsional. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Demikian pula saat kita membawa batin memperhatikan objek meditasi. Kalau kita terlalu katakan melekat, mengingini objek meditasi, apa yang terjadi? Kita lelah sendiri. Tapi kalau kemudian kita membiarkan pikiran kita tidak bersama dengan objek meditasi, ya tidak ada meditasi. Atau kalau perumpamaan ini diberikan oleh Sang Buddha. Tapi dalam kitab Pulasana ada perumpamaan lain, seperti seekor induk macan. Ketika membawa
memindahkan anaknya dengan cara menggigit. Kalau digigit terlalu kencang, kulit anaknya akan terluka. Tapi kalau digigit terlalu kendor, maka akan jatuh, akan lepas. Maka harus proporsional. Cara menggigitnya harus proporsional. Memperhatikan objek meditasi juga sama. Harus proporsional. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu pokoknya fokus sekali. Fokus tetapi kemudian menjadi tegang. Tapi juga jangan kemudian membiarkan pikiran mengembara, tidak kembali pada objek meditasi. Maka dengan cara demikian, seseorang akan menjadi sadar. Sadar tetapi rileks. Kalau rileks saja, seperti seseorang yang tidak kemudian bermeditasi, membiarkan pikiran mengembara, tidak peduli dengan objek meditasi, ya sudah, akan melamun, kemudian tertidur, ngantuk, tertidur, terlalu rileks. Tapi kalau kemudian terlalu kencang, ya orang menjadi tegang. Maka harus bagaimana? Rileks, tenang, tetapi juga harus ada unsur semangat. Dan perhatian, kewaspadaan terhadap objek meditasi itu adalah unsur semangat. Tetapi tidak berlebihan. Karena apa? Ada rileks di situ. Ada ketenangan di situ. Maka memperhatikan objek meditasi juga demikian. Maka kalau satu hari ini sudah bertarung untuk bagaimana betul-betul ingin fokus dengan objek meditasi, ternyata lelah sendiri ya. Ternyata tidak demikian. Kita tidak membiarkan pikiran mengembara, tetapi juga tetap mempertahankan ketenangan kita. Sikap rileks kita. Sadar terhadap objek meditasi. Ya, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, sekiranya belum paham berkenaan dengan apa yang mesti dipraktikan, dipersilahkan. Saya melihat mungkin terlambat datangnya ya. Dari Indonesia. Kok seperti orang luar negeri. Oh, silakan. Ya. Sotihotu Bante. Hari ini saya merasa lelah sekali. Pengalaman yang pernah saya lakukan pada saat saya melaksanakan Atasilani, saya melakukan meditasi selama 1 jam. Setelah itu terjadi seperti kram di perut saya. Lalu setelah kram, lari ke kepala, hingga pusing dan ingin muntah. Pada hari ini pun terulang kembali, padahal saya sudah berusaha untuk rileks. Saya coba menyadari dan mengikuti kondisi yang ada. Ini apa yang harus saya lakukan untuk hari berikutnya agar tidak kejadian ini terulang kembali. Terima kasih. Iya. Itu terjadi pada saat duduk meditasi atau meditasi jalan? Duduk meditasi. Kalau demikian, bisa juga dilakukan untuk banyak meditasi jalan. Barangkali ketika duduk, mungkin ada bagian tubuh kita yang di situ menjadi kencang, sehingga mengakibatkan kram. Kalau itu terjadi, bisa kemudian bangkit dan meditasi jalan. Atau banyak meditasi jalan, dan ketika sudah merasa harus duduk meditasi. Tetapi tetap meditasi dengan tidak sampai yang berlama-lama kemudian sampai membuat salah satu bagian tubuh menjadi kram. Bisa dilakukan demikian. Jadi tidak harus di sini harus misalnya meditasi duduk yang lama, tidak harus. Yang terpenting adalah bagaimana bermeditasi dalam setiap momennya menjaga batin.
menjaga batin. Apakah dengan meditasi jalan, meditasi duduk, melakukan aktivitas lainnya, itu dilakukan dengan perhatian, menjaga batinnya. Ketika muncul pikiran yang buruk, kemudian berusaha untuk melenyapkannya, dengan menyadari itu sebagai bentuk pikiran yang tidak baik, kembali ke saat ini dan sekarang, itu sudah cukup. Maka tidak terpaku kepada postur kita bermeditasi. Kalau memang kemudian dengan meditasi duduk yang cukup lama, menimbulkan mungkin secara fisik, ada yang tegang, kemudian kram, maka bisa melakukan meditasi yang lainnya. Kemudian yang kedua, barangkali minum air hangat bisa membantu. Ya, bisa membantu. Atau banyak minum juga. Mungkin ada dehidrasi atau gimana, yang kemudian menimbulkan bagian tubuh itu menjadi kencang dan kram. Maka juga bisa banyak minum. Kalau mungkin ada obat tertentu yang pernah digunakan, pernah atau tidak, yang untuk bisa mengurangi kram atau bisa melenyapkan kram? Seingat saya nggak ada. Oh, nggak ada ya, nggak ada ya. Kalau ada itu bisa dikonsumsi juga sebagai obat. Tetapi untuk sementara meditasi tidak harus duduk ya. Dan untuk semuanya juga tidak harus duduk. Bisa meditasi jalan juga dilakukan. Dan masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin memang duduknya lebih lama, yang suka dengan duduk ya silahkan. Ada yang memang suka dengan meditasi jalan juga silahkan. Tapi intinya satu, adalah menjaga batin. Dengan penuh perhatian menjaga batin. Itu yang terpenting. Gitu ya. Ya. Satu hal lagi Bante. Ya. Apakah pada saat saya melakukan meditasi berjalan, tiba-tiba muncul kondisi yang sama, apakah saya boleh untuk meditasi hanya berdiri saja? Silahkan, tidak masalah. Tidak masalah. Ketika itu terjadi kemudian berdiri saja, kemudian merasakan mungkin yang sakit supaya rileks, silahkan saja. Tidak masalah. Jadi intinya adalah menjaga batin dengan penuh perhatian. Apapun aktivitas yang dilakukan. Barangkali dengan cara berdiri itu akan meringankan rasa sakit dan batin tetap terkondisikan menjadi tenang, itu juga sangat baik. Bisa dilakukan. Gitu ya. Dan mungkin untuk tempat duduknya kalau memang terlalu berdekatan bisa sedikit diregangkan, tidak masalah. Ini kayaknya kok masih terlalu sini, masih terlalu longgar gitu ya. Nanti bisa diregangkan supaya tidak terlalu mepet begitu. Ya, sampai di sini nggak apa-apa, nanti jalan kan ke sini saja. Ya, demikian ya. Ya, baik. Ada mungkin yang lain? Silakan, ya. Saya mau nanya, kenapa kalau misalnya yang aku rasain meditasi di rumah, kadang hari tertentu gak gampang gitu masuk lebih banyak pikiran yang berjalan, tapi dialihkannya dengan nafas hidung, masuk kanan, keluar kiri satu, yang kayak gitu, kanan kiri. Tapi yang aku rasain hari ini pada saat group sitting meditation itu, mungkin karena ada energinya gimana, lebih gampang masuk. Cuman kendalanya habis kayak 30 menit, AC-nya berasa kayak kenceng kan. Jadi kayak, mungkin ada orang yang bertahak, terus jadinya kayak pengen ikut bertahak, tapi tahan. Akhirnya kayak, aduh kayaknya gak bisa deh kalau meditasi di dalam sini, kayaknya mendingan di luar aja gitu, pakai angin alam. Iya. Sebenarnya ketika misalnya ada yang kita misalnya ingin batuk, ingin menelan ludah kita, itu sesuatu yang sebenarnya biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, nggak apa-apa, lakukan saja. Jadi artinya tidak usah ditahan-tahan. Jadi tidak usah kemudian kita ingin batuk, paling batuknya kan sekali atau 2 kali gitu ya. Kemudian ditahan, tidak perlu juga. Kecuali kalau misalnya batuk-batuk terus gitu ya, itu mungkin yang lainnya bisa terganggu, bisa mencari tempat untuk meditasi di tempat lain. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau hanya sekali waktu kita batuk atau bersin, ya itu sesuatu yang wajar, lakukan.
Atau kemudian ketika kita ingin menelan ludah ya lakukan saja seperti biasanya, rileks. Justru kalau kita tahan terus menjadi tegang. Nah kalau sudah tegang, bahkan ketika menahan saja itu sudah tegang. Dan kalau sudah tegang, alih-alih batin kita itu terbawa atau katakan mengarah kepada objek meditasi, kita sudah terseret kepada bagian yang tegang. Dan sehingga ketenangan tidak muncul, kedamaian tidak muncul. Maka rileks saja. Ketika memang harus menelan ludah ya telan saja. Ketika harus kemudian katakan harus batuk, ya nggak masalah. Tapi kemudian kembali kepada objek meditasi. Justru kalau kita itu berusaha menahan nanti ya tadi mungkin ada prinsip bahwasanya harus terkonsentrasi. Sehingga kalau nanti misalnya saya kok batuk, saya kok misalnya menelan ludah, konsentrasi saya hilang. Oh tidak demikian. Konsentrasi tidak harus kita itu, jadi karakteristik konsentrasi yang benar itu tidak hanya sekadar fokus dengan objek. Tidak hanya sekadar batin tidak berpencar. Lebih dari itu adalah di situ ada ketenangan. Di situ ada rileks. Maka konsentrasi itu adalah kondisi batin yang memang tidak berpencar. Tidak, pikirannya tidak kesana kemari, kondisi batin yang memang fokus terhadap objek, tapi di saat yang sama juga tenang, rileks. Nah kalau kemudian hanya karena kita ingin terkonsentrasi, lantas ternyata kita menjadi tegang, ternyata kita tidak menjadi rileks, itu bukan konsentrasi yang dimaksud. Maka kalau kemudian ingin menelan ludah ya telan saja. Kalau kemudian ingin batuk, mungkin mendengar yang lain batuk, kemudian ada semacam kayak keinginan, ya sudah, rileks saja seperti biasa. Dan sebentar kemudian ya kembali kepada keluar masuknya nafas. Ya, begitu ya. Ya. Jadi beristirahat. Kita di sini beristirahat. Memberikan istirahat pada jasmani dan juga kepada batin. Hanya bedanya istirahat tetapi dengan penuh kesadaran. Bukan istirahat kemudian geletak tidur. Ya, itu ya. Makasih Bante. Ya, yang samping silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bante. Bante, bagaimana kita bisa membedakan kalau misalnya ada rasa ngantuk datang, rasa ngantuk ini memang adalah satu kekuatan batin atau memang badan kita mengantuk gitu loh Bante. Karena hari ini saya merasa saya sudah menginap semalam dan karena suasana baru saya kurang bisa tidur ya Bante ya. Dan hari ini saya habis makan siang tuh terasa sekali ngantuk. Cuma saya bilang ini saya seperti yang Bante kasih tahu, saya mencoba untuk praktekkan ini hanya semangat, ini hanya kekotoran batin gitu kan. Nah hilang. Tapi nanti dia datang lagi di sesi yang berikutnya. Saya jalan lagi semangat gitu. Tapi udahannya saya merasa kok ini semakin nggak enak gitu loh. Kepala saya kok semakin berat gitu loh. Itu bagaimana Bante? Terima kasih. Memang ketika seseorang mulai melawan ngantuk dan betul-betul ia berusaha melawan ngantuk, lama-kelamaan pusing, terasa berat. Tetapi kalau itu dilakukan, terus dilakukan 2 hari, 3 hari betul-betul dilawan, nanti ada kondisi di mana betul-betul ngantuk itu akan tidak ada. Kecuali kalau pas tidur. Tapi ngantuk saat bermeditasi itu tidak ada. Memang awalnya itu terasa pusing ketika harus melawan. Karena kebiasaan kita kan memang ketika ngantuk ya sudah kita istirahat, kita tidur. Tapi di sini justru kita melawan. Dan kalau kita lawan, memang itu akan memunculkan seperti rasa pusing, rasa tidak nyaman sekali, seperti kelelahan. Tapi kalau itu dilakukan lagi dan lagi, memang butuh waktu juga. Nanti lama-kelamaan kita menjadi fresh. Dan bahkan ngantuk itu tidak akan banyak muncul. Itu akan terjadi. Jadi nggak masalah. Karena kalau kita berpikir, misalnya ini sebenarnya memang ngantuk yang kotoran batin atau memang ngantuk kan memang saya butuh istirahat. Kan begitu. Memang ketika betul-betul kita membutuhkan istirahat ya kita harus istirahat.
Tetapi sebelum kita melakukan demikian, ketika ngantuk muncul, kita berusaha untuk bagaimana melawannya. Dengan berbagai macam cara. Kemudian kalau dengan banyak cara kok ternyata ngantuk tidak lenyap. Berarti memang jasmani kita, fisik kita membutuhkan istirahat. Nah, cobalah beristirahat walaupun sebentar. Nah, sebelum beristirahat, kita bisa memunculkan perhatian. Saya akan beristirahat sekian lama. Nah, biasanya kalau kita sudah memunculkan perhatian di awal, untuk berapa lama kita beristirahat, nanti jangka waktu yang kita tentukan biasanya akan membawa batin menjadi tersadar. Kita akan tersadar dari tidur kita. Nah, kalau sudah tersadar, apa yang kita lakukan? Harus segera bangkit dan lanjutkan meditasi. Karena kalau kita tidak bangkit nanti dan tidur lagi, nanti akan kebablasan, akan semakin enak. Seperti misalnya, ini nanti tidur jam berapa? Jam 9:30 ya? Ya, tidur 9:30. Nah, besok kan jam 3:30 bangun. Jadi sebelum tidur, besok 3:30 saya bangun. Kalau sudah ada perhatian demikian, besok kira-kira 3:30 itu akan terbangun. Nah, kalau begitu terbangun, harus segera bangkit. Artinya kita tidak bermanja-manja. Sebentar lagi lah. Karena kalau sudah demikian, yang muncul kemalasan, apalagi tertidur, biasanya akan kebablasan. Karena tidur setelah bangun itu lebih enak. Ya, jadi itu dilakukan. Jadi nggak masalah, hari ini mungkin terasa lelah sekali, tetapi itu satu pengalaman Anda mulai mencoba melawan rasa kantuk. Itu sesuatu yang baik. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Mungkin satu lagi kalau ada yang ditanyakan, ya silakan. Selamat malam Bante. Ya. Saya mau tanya, ini kalau bentuk meditasi baca parita itu apa salah satu bentuk meditasi Bante? Iya, kalau di dalam Buddhis salah satu meditasi itu adalah merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha. Ya mungkin kalau baca parita salah satu yang dibaca adalah Buddhanussati ya itu ya. Tapi betul-betul bukan sekedar baca parita. Jadi kalau hanya sekedar membaca parita tanpa mengerti maknanya, itu bukan meditasi yang dimaksud. Tapi meditasi yang dimaksud adalah kita membaca parita tersebut dan diketahui maknanya. Bahkan sebenarnya tidak membacanya, lebih kepada setiap kualitas itu yang dibaca itu direnungkan maknanya. Kemudian satu persatu mengetahui maknanya dan direnungkan. Itu bagian dari meditasi. Tapi di sini kita menggunakan bukan parita. Di sini lebih kepada melihat langsung batin dan jasmani kita. Dan terutama sembari kita katakan melihat batin, kita fokus kepada jasmani terlebih dahulu. Itu apa? Memperhatikan nafas. Itu adalah bagian dari jasmani. Memperhatikan langkah kaki, bagian dari jasmani. Nah, tetapi di saat yang sama kita pun juga sebenarnya memperhatikan batin kita. Memperhatikan nafas, ketika pikiran berkeliaran kita tahu. Tapi fokusnya kepada nafas, bagian dari jasmani. Nah, itu yang kita lakukan. Dan itu tidak akan rumit ketimbang kalau seseorang misalnya belajar untuk bermeditasi, merenungkan kualitas Dhamma misalnya, atau kualitas Sang Buddha misalnya. Kan rumit. Rumitnya adalah apa? Harus betul-betul paham. Setiap misalnya, apa itu arahang? Nah, itu harus dipahami benar-benar. Direnungkan dalam pikirannya, dan itulah bagian dari meditasi. Nah, di sini tidak demikian. Untuk sementara waktu yang singkat ini tidak demikian. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Ya, saya kira waktu sudah ya.
Ada yang ditanyakan? Cukup? Boleh sekali, satu saja, ya, supaya tidak ragu-ragu. Bante, tadi kan sudah disampaikan bahwa tidak harus menahan, tetapi di sisi lain dijelaskan pula harus belajar sabar. Jadi ketika rasa sakit muncul, saya jadinya bingung, apakah harus sabar atau supaya tetap konsentrasi dan tidak tegang, boleh merubah posisi. Terima kasih Bante. Ya, sebenarnya yang menjadi poin penting adalah kita mengetahui tujuan kita menahan itu adalah apa. Kalau tujuannya adalah untuk bersabar, silakan, tidak masalah. Tetapi kalau kemudian dengan kita menahan ternyata yang muncul adalah ketegangan, ya sebenarnya itu juga bagian dari sudah mulai memunculkan pikiran yang tidak baik. Kenapa? Tegang, kemudian muncul di sana kebencian, ketidaksukaan. Sedangkan di sini kita juga membutuhkan rileks. Tetapi ketika kita menahan dengan tujuan bersabar, itu baik juga. Itu baik. Ketika duduk, rasa sakit muncul, kita bersabar, itu sangat baik. Karena kita tahu sebelumnya bahwa setiap kali kita mengalami rasa sakit, biasanya kita langsung mencari kesenangan. Kita tidak mau bersabar di situ, menutupi sakit dengan kesenangan. Nah, sekarang dalam bermeditasi justru kita berusaha untuk melihat bagaimana walaupun sakit tetapi batin tetap tenang seimbang. Dan itu baik atas dasar pengetahuan sebelumnya. Mengetahui bahwa ini adalah untuk bersabar. Dan ketika kita duduk bermeditasi, ya ada kalanya ada menelan ludah yang memang itu muncul secara otomatis atau lebih dikatakan sebagai insting. Kita kan terbiasa kan, ada insting di mana kita itu menelan ludah. Nah, justru kalau itu kemudian dipikirkan, kemudian kita tidak mau menelan ludah karena dipikirkan, lama-lama menjadi apa? Tegang sendiri. Atau misalnya, oh saya harus ini bertahan karena misalnya tidak mau batuk kemudian ditahan-tahan, harus bertahan gitu kan. Lama-kelamaan itu menjadi tegang. Walaupun kemudian kalau memang merasa nanti kalau saya batuk nanti mengganggu yang lainnya misalnya, kemudian saya bertahan. Tapi atas dasar pengertiannya, atas dasar pengertian disadari, kemudian bertahan di sana, tetap tenang di sana, kemudian lama-kelamaan itu kemudian lenyap sendiri, itu baik. Tapi kalau kemudian ternyata itu menjadi ketegangan yang baru, yaitu akhirnya menjadi satu bentuk pikiran yang tidak baik, akan memunculkan ketegangan. Alih-alih kita kembali pada nafas, kita hanya berpikir-pikir tentang yang tidak menyenangkan itu. Nah, sehingga di sini akan menjadi masing-masing. Yang terpenting adalah apapun yang dilakukan itu atas dasar pemahaman yang benar. Tujuannya apa? Kalaupun sakit, apakah kemudian harus semuanya itu ditahan? Tidak juga. Kalau kemudian misalnya sudah terlalu sakit, ya mungkin bisa membahayakan fisik kita, ya kita harus mengubah posisi duduk. Misalnya sudah duduk sampai 7-8 jam tidak mengubah posisi duduk, dan itu sudah betul-betul darah kita sudah tidak lancar lagi, ya kita harus mengubah posisi duduk kita. Tidak kemudian kita over. Tapi kalau kemudian baru sakit sebentar, kita langsung mengubah posisi duduk, ya itu kebiasaan lama. Jadi bagaimana kita secara bijak untuk merespon apapun fenomena yang muncul, ya dengan bijak. Tahu bahwa ini bermanfaat, tahu ini tidak bermanfaat. Satu hal bisa direspon oleh dua orang secara berbeda. Satu hal, tidak harus sama. Ada orang yang mungkin bisa bertahan, dan ada orang yang oke lah, tidak masalah. Setelah itu mulai lagi untuk kembali pada objek meditasi, tidak ditahan. Tetapi dua orang ini sama-sama tahu mana yang terbaik.
Misalnya apa? Kita pergi ke bawah pohon, duduk di sana. Dalam kondisi tertentu itu baik. Kenapa? Di sana itu tidak ada orang. Tempatnya tenang, sejuk, sehingga duduk di sana itu sangat baik. Misalnya kita pergi ke bawah pohon Bodhi misalnya. Tapi di lain waktu ternyata di sana lagi banyak orang. Dengan kondisi yang demikian, apakah bisa dikatakan itu tempat yang baik untuk bermeditasi? Tidak, sama-sama tempat yang sama. Tapi dengan kondisi yang berbeda, itu bisa berbeda. Bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik. Jadi itu semua masing-masing, tetapi yang paling penting adalah kebijaksanaan. Karena meditasi ini tidak hanya sekedar kita punya perhatian, kita punya kesadaran, tetapi juga ada kebijaksanaan. Tahu mana yang baik yang mesti dilakukan. Itu yang terpenting. Ya, saya kira cukup ya. Kita bisa melanjutkan meditasi. Dan satu hal yang perlu saya tekankan adalah, sekali lagi, tetap mempertahankan noble silence. Tidak berbicara. Berbicaralah hanya ketika ada mungkin kebutuhan yang harus dipenuhi, bisa meminta atau bertanya kepada volunteer, ada samanera dan lainnya. Atau dalam meditasi ya bisa ketika ada pemaparan dan diskusi, itu bisa bertanya. Untuk selebihnya, kalau ada sesuatu bisa kepada volunteer, tapi sesama dengan peserta bertahan untuk tidak berbicara. Dan itu sangat penting dalam meditasi ini, sangat-sangat penting. Ya baik, terima kasih. Semangat bermeditasi, dan apapun yang terjadi, semua yang dilakukan pasti memberikan manfaat.